Oke, kali ini kita akan belajar 5 query SQL dasar yang harus kita ketahui ketika menggunakan database MySQL ya. Nah, adapun pengertian MySQL, MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau struktur query language. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak yang kita bangun dengan database server ya. Jadi MySQL merupakan database-nya, kemudian SQL adalah bahasa penghubung antara aplikasi yang kita bangun dengan database MySQL. Oke, untuk instalasi MySQL Server ya. Jadi MySQL Server ini mendukung berbagai macam sistem operasi atau cross platform. Kemudian proses instalasinya juga sangat mudah ya. Nah, untuk belajar MySQL Server di sini kita akan menggunakan aplikasi XAMPP ya untuk menjalankan MySQL Server kita. Di mana di dalamnya juga sudah terdapat modul untuk menjalankan Apache, PHP, FileZilla dan Tomcat ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar PHP, silakan install XAMPP ini ya sebagai web servernya. Nah, untuk itu silakan teman-teman buka web browsernya, kemudian masuk ke google.com, kemudian ketikkan download XAMPP ya. Download XAMPP, kemudian silakan klik download XAMPP ini. Lalu jika sudah masuk seperti ini, silakan teman-teman pilih versi yang diinginkan ya. Dimana versi terakhir di sini adalah 7.4.1 ya, dimana sudah mendukung PHP 7. Silakan teman-teman download. Kemudian jika sudah terdownload, silakan teman-teman install seperti biasa ya. Tinggal next ya. Nah, dimana di sini saya sudah melakukan instalasi. Jika teman-teman sudah melakukan instalasi, silakan jalankan aplikasi SAM-nya ya. Jadi silakan dijalankan XAMPP kontrolnya, kemudian diklik ya. Kalau sudah yes. Nah, di sini silakan teman-teman jalankan MySQL-nya. Untuk teman-teman yang belajar pemrograman PHP, silakan dijalankan Apache-nya. Jika tidak, silakan MySQL-nya saja ya. Jadi untuk dijalankan dua-duanya juga tidak masalah. Kalau sudah, silakan teman-teman masuk ke dalam localhost ya. Di web browsernya ketikkan localhost. Nah, lalu silakan teman-teman masuk ke phpMyAdmin. Oke, kalau sudah masuk di sini ya, ini adalah halaman phpMyAdmin atau tempat kita mengelola database kita. Nah, di sini silakan teman-teman buat database baru, di mana silakan klik baru ya atau new untuk yang bahasa Inggris. Kemudian buat basis data atau nama database yang kita inginkan, misalnya di sini DB latihan. Kalau sudah silakan buat atau go ya kalau bahasa Inggris. Kemudian kalau sudah berhasil buat database, maka dia akan masuk ke dalam sini atau di sisi kiri kita ini ya. Nah, DB database. Kemudian untuk buat tabel, silakan teman-teman masukkan nama tabel yang ada di sini ya. Misalnya T barang. T barang. Kemudian jumlah kolomnya berapa? Misalnya di sini saya mau 5 ya. Kemudian saya klik kirim. Kalau sudah, silakan teman-teman isi nama field yang diinginkan ya. Misalnya di sini kita isikan ID, kemudian jenis tipe datanya mau integer, varchar, text sampai dengan seterusnya. Di sini ID saya pilih integer, kemudian panjangnya saya isikan 11 ya. Kemudian di sini indeksnya saya pilih primary ya. Di sini saya pilih primary, dia akan menjadi primary key ID kita. Kemudian silakan kirim ya. Togo. Lalu ini saya akan buat menjadi nomor otomatis. Jadi setelah kita masukkan satu data, dua data, dia akan menjumlahkan nomornya secara otomatis. Maka kita pilih AI atau auto increment. Silakan teman-teman centang. Oke, kalau sudah kita lanjutkan field selanjutnya ya.
dimana selanjutnya adalah kode underscore barang ya. Terus nama barang di bawahnya, lalu harga barang, kemudian jumlah, atau kita tidak perlu pakai kata barang lah ya, kode, nama, harga, dan jumlah ya, jumlah atau stok. Nah di sini kodenya saya mau menggunakan varchar ya, saya mau menggunakan varchar atau teks ya nantinya. Misalnya B001, B002 sampai dengan seterusnya. Di sini saya isikan 10. Kemudian nama juga varchar ya. Varchar, kemudian di sini saya isikan 100 panjangnya atau lengthnya. Lalu harga saya biarkan integer ya. Integer, di sini saya isi 10. Kemudian jumlah juga saya biarkan integer, dan di sini isinya 4 ya, panjangnya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik simpan ya. Silakan teman-teman klik simpan. Nah, jika sudah berhasil ya, jika sudah berhasil membuat database atau jika sudah berhasil buat tabel, maka tabel kita akan ada di bawah DB latihan tadi ya. Nah, maka di sini sudah ada T barang. Nah, ini adalah tabel yang barusan kita buat tadi. Silakan teman-teman klik ya. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana di sini kita belum mengisikan datanya ya. Nah, kita akan isi dulu datanya. Silakan teman-teman pilih tambahkan ini ya, atau insert kalau bahasa Inggris. Silakan diklik. Kemudian ID-nya tadi kita sudah set otomatis, berarti silakan dikosongin aja. B-nya kodenya saya isikan B001. Kemudian namanya saya isikan misalnya sabun mandi. Lalu harganya saya isikan 5.000. Kemudian jumlahnya saya isi 10. Kemudian silakan klik kirim atau go ya. Nah, maka ini adalah listing atau query insert ya. Silakan jelajahi atau browse untuk melihat data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, maka data kita sudah masuk di sini ya. Nah, data kita sudah masuk di sini. Oke, kalau sudah sampai sini berarti kita sudah berhasil membuat database. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat tabel. Lalu kita isikan datanya ya. Di sini kita mengisinya baru 1. Selanjutnya adalah 5 query SQL dasar yang harus kita ketahui ketika kita menggunakan database MySQL. Apa yang pertama? Yang pertama adalah select ya. Nah, di mana select ini adalah untuk menampilkan data. Sintak dasarnya select ya. Select artinya pilih, kemudian bintang. Kalau kita menggunakan bintang berarti kita akan menampilkan keseluruhan datanya. Kemudian from, dari mana? Dari nama tabel. Nah, nama tabel kita apa? Misalnya nama tabel kita tadi adalah T barang, berarti select bintang from T barang. Nah, artinya kita memerintahkan MySQL kita untuk menampilkan semua data barang kita ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan mengetikkan select, kemudian nama field 1, nama field yang kedua, nama field yang ketiga sampai dengan seterusnya, from nama tabel ya. Nah, ini artinya apa? Ini kalau misalnya kita mau menampilkan field-field tertentu, misalnya kita mau menampilkan kode dan namanya. Berdasarkan dari apa? Dari nama tabel kita. Oke, silakan teman-teman kembali ke web browsernya ya. Silakan teman-teman kembali sini, kita masuk ke SQL ya. Kita akan mempraktekkan query yang tadi. Silakan teman-teman pilih SQL. Kemudian, nah di sini kita ketikkan select bintang from. Nah, dari mana? Dari nama tabel kita. Nama tabel kita tadi apa? Nama tabel kita adalah T barang. Berarti T barang. Nah, kalau sudah silakan kirim ya. Silakan klik kirim. Nah, maka data kita akan muncul ya. Data kita akan muncul. Tadi kita baru menambahkan satu data ya. Nah, gimana kalau misalnya yang kita mau tampilkan adalah kode, nama, dan harga saja ya. Misalnya jumlahnya tidak kita tampilkan. Kita bisa ketikkan seperti ini ya. Ini saya edit di kotak ya. Berarti berarti di sini kita langsung ketikkan.
Misalnya select. Nah, jangan pakai from ya. Karena kalau kita menggunakan from berarti kita akan menampilkan semua field yang ada, semua data. Nah, kalau misalnya kita mau field tertentu, kita ketikkan seperti ini, select, kemudian field yang kita inginkan, misalnya kode ya. Kode, kemudian koma, nama, dan harga ya. Nah, misalnya kita mau menampilkan field kode, nama, harga, dari mana? Dari tabel kita. Tabel kita apa namanya? T barang. Kalau sudah, silakan kirim atau go. Nah, kalau sudah, nah maka akan tampil kode, nama, harga ya, sesuai dengan field yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini cara yang kedua untuk query select ya. Nah, silakan teman-teman pelajari lagi dan silakan dipraktekkan ya. Nah, itu cara yang pertama select ya. Untuk cara yang kedua adalah where. Nah, digunakan untuk memfilter data atau record ya. Jadi contohnya seperti ini. Select bintang from, tampilkan data kita semua dari tabel mana? Dari tabel kita, kemudian where berdasarkan apa? Berdasarkan nama field. Nah, nama field ini apa yang kita mau tampilkan? Misalnya berdasarkan kode atau berdasarkan nama atau berdasarkan jumlah. Kemudian di sini sama dengan operatornya apa? Nah, untuk operatornya kita bisa menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, between atau antara ya. Jadi between ini biasanya kita gunakan antara tanggal sekian sampai dengan sekian. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan like. Like ini misalnya kita mau menampilkan yang datanya itu di depannya itu ada huruf A gitu, atau di tengah-tengahnya ada huruf B. Nah, itu kita bisa menggunakan like ya, kita bisa menggunakan like. Nah, jadi caranya select bintang from, nama tabel ya, kemudian where apa? Where nama field kita, kemudian nilainya apa. Nah, ini kita coba ya. Silakan teman-teman kembali ke web browsernya. Kemudian kita tambahkan lagi barang ya, kita tambahkan lagi data. Silakan teman-teman tambahkan lagi data. Nah, misalnya di sini B002, nama barangnya kecap manis misalnya. Kemudian harganya 6.000. Lalu jumlahnya 5 ya. Kemudian di bawahnya, nah ini kalau misalnya kita mau inputkan hanya satu, boleh langsung kirim. Kalau misalnya kita mau input lebih dari satu, boleh langsung ke bawahnya kita inputkan. Misalnya di sini B003. Oh ya, ID-nya dikosongin aja ya, karena dia akan otomatis. Kemudian nama barangnya apa? Misalnya di situ kecap manis, di sini kecap asin. Kecap asin. Kemudian harganya berapa? Misalnya 7.000. Lalu jumlahnya misalnya 7. Nah, kalau sudah silakan kirim ya atau go. Oke, kalau sudah silakan kita browse atau jelajahi data kita. Nah, di mana di sini kita sudah ada 3 ya, sudah ada 3 datanya. Nah, silakan teman-teman klik lagi SQL ya. Kita akan coba menggunakan where. Nah, di sini kita ketikkan select, kemudian bintang from. Dari mana? Dari nama tabel kita. Tabel kita apa? T barang where. Nah, berdasarkan apa? Misalnya kita mau menampilkan berdasarkan kode, kodenya sama dengan berapa? Nah, nilainya apa kodenya? Kodenya misalnya B001. Nah, misalnya kita mau menampilkan data barang kita yang kodenya adalah B001. Kalau sudah silakan go atau kirim ya. Nah, maka kita akan ditampilkan data yang kodenya adalah B001. Nama barangnya adalah sabun mandi. Nah, gitu ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan operator sama dengan. Gimana kalau misalnya kita menggunakan operator tidak sama dengan ya? Apa yang terjadi? Silakan edit di kotak ya. Nah, kemudian di sini kita ganti operatornya menjadi tidak sama dengan ya. Kalau sudah dikirim, nah maka datanya akan muncul selain B001. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian coba kita ganti. Bagaimana kalau misalnya saya mau menampilkan data barang yang jumlahnya, nah di sini kan kode, saya ganti menjadi jumlah. Yang jumlahnya tidak sama dengan 5 misalnya ya. Nah, tidak sama dengan 5. Kalau saya kirim, nah maka yang ditampilkan adalah jumlahnya 10 dan 7.
ya. Kenapa hanya 10 dan 7 yang ditampilkan? Karena di sini kita memerintahkan tampilkan data barang where, ya, di mana jumlah tidak sama dengan 5, ya. Berarti yang jumlah barangnya itu 5 tidak akan ditampilkan gitu ya. Gimana kalau misalnya kita ganti lebih besar sama dengan 5? Nah, maka yang tampil adalah semua. Kenapa semua? Karena semua barang di atas 5. Gimana kalau misalnya saya mau begini? Lebih besar sama dengan 7, ya. Atau lebih besar sama dengan 10. Kalau saya kirim, maka yang tampil adalah jumlahnya 10. Seperti itu ya. Nah, jadi begini cara penggunaan where, ya. Penggunaan where di SQL. Gimana? Cukup mudah bukan ya? Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke query yang ketiga atau SQL yang ketiga, yaitu insert, ya. Nah, insert ini untuk memasukkan data atau record baru, ya. Dimana caranya ada dua. Cara yang pertama adalah insert into, nama tabel kita apa, kemudian values-nya. Nah, lalu masukkan nilainya. Misalnya values, kemudian nilai masukan yang pertama, yang kedua, sampai dengan seterusnya. Nah, ini cara yang pertama ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Dimana kita sebutkan insert into, kemudian nama tabel kita apa, lalu nama field yang kita ingin simpan. Nah, misalnya nama field 1, nama field 2, sampai dengan seterusnya. Kemudian values-nya apa? Values masukan 1, nilai masukan 2, sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba dulu. Silakan teman-teman kembali ke web browsernya. Silakan pilih SQL ya. Silakan pilih SQL. Nah, sebelum ke SQL kita harus pahami dulu field kita itu apa-apa saja. Di mana field kita ada ID, kode, nama, harga, dan jumlah ya. Ini yang harus kita ingat. Kemudian kita pilih SQL. Kita ketikkan seperti ini. Insert, kemudian into, nama tabel kita apa? T, barang, kemudian values. Oh iya, untuk insert into ini dan semua query, apakah harus huruf besar? Tidak ya, bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Jadi tidak sensitif ya. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar, terserah dari teman-teman ya. Nah, kemudian di sini saya langsung isikan values-nya ya. Nah, values yang pertama apa? Values yang pertama kan ID. Nah, ID itu kita sudah set otomatis. Jadi kita kosongin aja, tidak masalah seperti ini ya. Kemudian koma, yang kedua adalah, nah, kita lihat yang kedua adalah kode ya. Yang kedua adalah kode. Berarti di sini kode itu string ya. Berarti B004 contohnya. Kemudian koma, yang selanjutnya adalah nama. Misalnya di sini garam. Kemudian koma. Harga di sini saya isi 2000. Kemudian koma, jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 100. Oke, kalau sudah boleh diinsert ya, atau boleh dikirim. Silakan teman-teman klik kirim atau go. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita berhasil menambahkan data kita ya. Gimana cara lihatnya? Silakan teman-teman klik browse atau jelajahi. Nah, maka di sini data kita sudah masuk ya. Jadi data kita sudah masuk, B004, namanya garam, harganya 2000, kemudian jumlahnya 100. Nah, itu untuk cara yang pertama menggunakan insert. Cara yang kedua gimana? Silakan teman-teman kembali ke SQL. Cara yang kedua adalah menggunakan insert, kemudian into, nama field kita ya. Nah, jadi insert into, kemudian nama field dalam kurung ya. Dalam kurung, kemudian petik-petik, petik 1, lalu di sini apa aja yang kita mau masukin. Misalnya ID kan kita tidak perlu sebutkan ya, karena dia akan otomatis. Berarti di sini kode, kemudian koma, nama, koma, lalu harga, koma, kemudian jumlah. Nah, terus values-nya apa? Values-nya adalah kode B005, kemudian namanya adalah Sasa misalnya ya.
kemudian harganya itu 1000, terus jumlahnya itu kita inputkan 50 ya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu boleh klik kirim ya. Nah, di sini ada yang error. Apa nih errornya ya? Token tak terduga kode. Nah, jadi untuk penyebutan nama field itu kita tidak perlu menggunakan petik satu. Nah, jadi ini boleh dihapus ya petik satunya ya. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Biar kita tidak salah ya. Nah, jadi itu adalah contoh error yang biasa ditemukan. Oke, kalau sudah silakan kita coba lagi ya. Oke, nah sekarang error selanjutnya apa? Ya, error selanjutnya adalah nama tabel kita tidak sebutkan ya, karena di mana di situ harus disebutkan insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah T barang. Nah, maka akan hilang errornya. Kalau sudah silakan klik kirim. Nah, kalau sudah berarti kita sudah berhasil menambah data kita ya. Nah, jadi sudah masuk B005. Oh ya, ini bukan B005 ya. Jadi ini tadi 005, sorry ya. Nah, di sini nama barangnya Sasa, kemudian harganya 1000, jumlahnya adalah 50 gitu. Nah, jadi itu cara yang kedua untuk melakukan insert. Gimana kalau misalnya yang saya mau input adalah kode, nama, harga aja, jumlah itu belum ada. Nah, boleh kembali ke SQL. Kita sebutkan lagi insert into, kemudian nama tabel kita apa? T barang. Kemudian kita sebutkan nama field kita. Misalnya kita mau inputkan kode, nama, dan harganya saja. Jumlahnya kita tidak sebutkan. Values. Nah, sini saya coba. Kemudian values, kode kita apa? Boleh petik 2 ya. Boleh petik 1, boleh petik 2. Kodenya misalnya B006, kemudian nama barangnya sabun cuci ya. Lalu harganya harganya kita integer tadi ya. Harganya misalnya 15.000. Oke, kalau sudah silakan di save ya, silakan di save atau go ya di sini. Nah, maka barang kita sudah berhasil disimpan ya, atau data kita sudah berhasil disimpan. Silakan browse atau jelajahi. Nah, di sini kita sudah berhasil menginputkan kode barang kita B006, nama barangnya sabun cuci, kemudian harganya 15.000, jumlahnya di sini 0. Kenapa 0? Karena tadi kita tidak inputkan gitu ya. Nah, jadi boleh menggunakan seperti itu ya. Jadi kita sebutkan field-field yang kita mau simpan gitu. Oke, kalau sudah berhasil insert, yang selanjutnya adalah update ya. Nah, update ini bisa menggunakan cara seperti ini. Update, nama tabelnya apa, kemudian set, apa yang mau di-set. Nah, sebutkan apa saja yang mau diedit. Misalnya, nama field 1, kemudian nilai masukannya apa, nilai kemudian koma, nama field 2, nilai masukannya apa, sampai dengan seterusnya ya. Where, nah berdasarkan apa? Nah, misalnya kita mau ubah berdasarkan ID atau berdasarkan kode ya. Oke, kalau sudah kita coba ya. Kita coba, silakan masuk ke SQL. Kemudian di sini kita buat seperti ini, update. Kemudian nama tabel kita T barang. Lalu set. Apa yang kita mau set ya? Apa yang kita mau ubah? Misalnya kita mau ubah nama barang. Misalnya nama sama dengan, nah kita lihat dulu datanya ya. Kita lihat dulu data yang ada. Misalnya ini saya mau ganti sabun mandi tapi sampo misalnya gitu ya. Nah, maka di sini update T barang set nama sampo ya. Sampo berdasarkan apa? Where kode sama dengan B001 ya. Nah, saya mau ubah yang kodenya adalah B001, namanya menjadi sampo ya. Kalau sudah silakan kirim.
Nah, maka kita sudah berhasil ya. Kalau gini sukses, silakan kita jelajahi atau browse. Nah, maka yang tadi namanya adalah sabun mandi, kita rubah menjadi sampo. Kemudian, anggaplah kita mau merubah harganya ya. Nah, yang tadi sudah kita ganti namanya, kemudian harganya juga kita mau ubah menjadi 7.000 misalnya ya. Boleh kita masuk ke SQL, kemudian kita ketikkan update, kemudian T barang nama tabel kita, set, apa yang mau diubah? Yang mau diubah adalah harga menjadi apa? Menjadi 7.000, where berdasarkan apa? Berdasarkan kode sama dengan B001 ya. Kalau sudah silakan dikirim. Nah, kalau sudah browse, maka di sini yang tadinya 5.000 menjadi 7.000 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ubah jumlahnya ini menggunakan apa? Menggunakan ID. Nah, di sini kita harus tahu ID-nya ID berapa. Misalnya ID-nya 1 ya. Kita ke SQL lagi. Kemudian kita ketikkan update. Kemudian nama tabel kita T barang. Lalu set ya. Apa yang mau di set? Yang kita mau set adalah jumlah. Jumlahnya menjadi berapa? Misalnya kita mau ganti menjadi 11. Kita menambahkan satu barang gitu ya. Nah, where apa? Berdasarkan apa? Kita mau berdasarkan ID. Sama dengan berapa ID-nya? Sama dengan 1 misalnya ya. Oke, kalau sudah silakan go atau kirim. Nah, maka berhasil ya. Kalau sudah jelajahi atau browse. Nah, maka di sini jumlahnya kita sudah update menjadi 11 yang tadinya 10. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara yang keempat, yaitu update ya. Kita lanjutkan ke cara yang kelima ya, atau cara yang terakhir yang harus kita pahami, yaitu delete ya. Delete ini untuk apa? Kita gunakan untuk menghapus data atau record. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita sebutkan delete, kemudian from. Nah, dari mana? Dari nama tabel kita apa? Where, dari mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan nama field kita, kemudian nilai masukannya apa. Ya, kita coba contoh ya. Kita coba praktekkan. Silakan masuk ke SQL ya. Silakan masuk ke SQL. Misalnya kita mau hapus data yang pertama ini. Data yang pertama B001 namanya sampo ya. Oke, kalau sudah kita buat query-nya seperti ini. Delete from, kemudian nama tabel kita apa? T barang. Berdasarkan apa? Where, misalnya berdasarkan ID sama dengan 1 ya. Oke, kalau sudah silakan dikirim atau dicoba ya. Go. Di sini akan muncul dialog, apakah yakin akan menjalankan delete ya, karena ini akan menghapus data kita. Oke ya. Oke, satu baris terpengaruhi atau berhasil ya. Kalau sudah silakan dijelajahi atau browse. Nah, maka ID kita yang tadinya 1 sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah kita hapus ya. Kemudian gimana kalau misalnya saya mau hapus berdasarkan kode ya. Saya mau hapus berdasarkan kode B004. Silakan teman-teman klik SQL ya. Silakan teman klik SQL, kemudian delete from, nama tabel kita T barang, kemudian where, kode sama dengan B004. Oke, kalau sudah silakan go atau kirim ya. Nah, jika ada dialog seperti ini silakan oke. Maka berhasil ya. Silakan dilihat. Nah, maka data kita yang kodenya B004 sudah tidak ada karena kita sudah menghapusnya gitu ya. Nah, jadi seperti itulah SQL dasar yang harus kita pahami jika kita akan membuat sebuah program yang berhubungan dengan database ya.